Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-halimil karimis sattar, al-munazzahi 'anil syabihi wasyariki wal anzar. Infarada bil wahdaniyah wa taqaddasa fi dzatihi al-'aliyyah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tiada kata paling indah yang pantas kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali seundian kalimat syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla yang telah melangkahkan kedua kaki kita, mengayunkan kedua tangan kita sehingga kita mampu duduk simpuh bersab-sab menghadap kiblat, memenuhi panggilan Allah salat Jumat berjamaah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Semoga ibadah Jumatan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam bersama-sama kita sampaikan ke pangkuan yang mulia Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga besar dan para sahabatnya. Dan juga marilah senantiasa kita berjuang terus dan terus untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Inna akramakum indallahi atqakum. Ukuran kemuliaan di sisi Allah ada pada ketakwaan. Ketika manusia takwa, dia mulia. Ketika manusia tidak ada ketakwaan dalam dirinya, dia hina. Semoga bertambahnya usia kita, bertambah baik ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sidang Jumat yang berbahagia, setiap manusia bangga dengan dua hal ini. Apa itu? Harta dan anak. Ketika hartanya berlimpah, dia bangga. Apalagi ketemu dengan teman SD, teman SMP ketika pulang kampung. Pasti dengan bangganya, saya tinggal di perumahan mewah. Mobil saya ada 6. Harta saya melimpah, kontrakan saya sekian pintu. Harta menjadi kebanggaannya. Kedua, anak. Ketemu teman, anak saya yang pertama sukses, yang kedua sukses, yang ketiga sukses. Harta dan anak menjadi kebanggaan manusia, tetapi Allah ingatkan kita dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malu wala banun. Ingatlah wahai manusia, akan datang satu hari di mana nanti hartamu, anakmu tidak bermanfaat. Bahkan di dalam ayat yang lain surah Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai amwalukum wa auladukum an dzikrillah, jangan sampai harta dan anakmu membuat kamu lalai akan Allah, akan mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang berbuat demikian gara-gara harta dan anak semakin jauh dari Allah, itulah orang yang merugi, kata Allah. Artinya bahwa kita harus waspada. Bahkan di dalam ayat yang lain Allah sebutkan anakmu bisa menjadi aduwwul lakum, bisa menjadi musuh bagimu. Jadi harta dan anak ini sisi lain bisa mendorong kita ke neraka, juga bisa mendorong kita ke surga. Tergantung kita pemiliknya. Yang pertama, kita punya harta, kita belanjakan untuk apa? Diajarkan oleh Allah, kalau ingin harta bermanfaat, bisa menolong kita di alam barzakh, bisa membuat kita masuk surga,
Allah ajarkan, mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Belanjakan, kata Allah, harta kalian di jalan Allah. Perumpamaan orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu benih. Satu benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai. Setiap tangkainya tumbuh menjadi 100. Satu dilipatkan 700 kali. Kalau harta itu dibelanjakan di jalan Allah. Maka hari ini saya mengajak kepada diri saya pribadi dan seluruh jamaah di Masjid Al-Mahkamah yang mulia. Mumpung punya harta, mumpung masih sehat, mumpung masih hidup, belanjakan harta kita di jalan Allah. Ada pembangunan masjid, harus ada uang kita. Ada renovasi musola, harus ada harta kita. Ada pembangunan pesantren, harus ada uang kita. Untuk bangunan jalan raya, untuk kepentingan umum, harus ada uang kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik, kata Rasul, orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada yang lainnya. Mumpung masih sehat, segera belanjakan harta kita di jalan Allah. Supaya harta ini nanti menjadi penerang kubur kita. Harta ini nanti akan membawa kita ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, anak. Ini anak adalah darah daging kita. Bagaimana anak ini jangan sampai justru membawa kita ke neraka adalah cara didik. Kita adalah umat baginda Rasul. Apapun dalam hidup ini harus mencontoh Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh kita adalah Rasulullah, termasuk dalam mendidik anak. Kalau sampai kita tidak mencontoh Rasul, kita akan menyesal nanti. Berapa banyak hari ini kita lihat faktanya, para ayah yang mulia. Anak-anak kita masih ada, ayahnya masih ada, bundanya masih ada. Dia asik dengan dunianya. Bahkan terkadang di nomor WA-nya nggak ada nama ayah bundanya, nama temannya ada. Dia asik dengan gamenya, asik dengan temannya. Udah lupa doa ayah bundanya. Itu kita masih ada. Kita masih hidup, masih uang tiap hari. Segala kebutuhan dia kita berikan kepada dia. Tapi lihat yang terjadi, anak-anak sekarang. Ayah bundanya masih ada saja. Anak-anak kita sudah lupa dengan kita. Apalagi kita nanti meninggal dunia. Bagaimana caranya? Tentunya didik anak kita menjadi anak yang soleh. Bagaimana cara didik anak soleh? Dalam Al-Quran Allah ajarkan di antaranya surah Luqman. Ya bunayya aqimis sholah. Pendidikan pertama untuk menjadi anak yang soleh dan solehah, ajarkan anak sholat sejak dini. Ini yang kelihatan teledor dan kelihatan terlupakan oleh para orang tua. Kelihatannya sepele cuman sholat, tapi ini pondasi awal untuk menjadi generasi yang soleh dan solehah. Bagaimana memiliki anak yang soleh dan solehah? Kalau ayah bundanya saja terkadang tidak sholat. Sholat pun harus sholat yang terbaik, mencontohkan kepada anak. Sholat yang mencontoh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikan waktu terbaik di awal waktu. Itu yang Rasul contohkan. Yang kedua, berikan contoh yang terbaik dari Rasulullah, caranya. Sholat wajib Rasul senantiasa berjamaah. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Rasul selalu berjamaah. Kita berusaha ngikutin Rasulullah. Tiap datang sholat wajib, jangan sholat sendiri. Senantiasa berjamaah. Yang ketiga, Rasul nyontohin tempat terbaik untuk sholat. Masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Masjid ada di mana-mana. Masjid banyak, tetapi pemakmur masjid, kalau dihitung dengan persentase se-Indonesia, mungkin baru 10% yang amal memakmurkan masjid. Tiap datang 5 waktu, senantiasa berjamaah di masjid. Padahal pemakmur masjid adalah satu di antara 7 golongan yang dinaungi Allah di hari kiamat. Ketiga, tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa mereka 7 golongan? Di antaranya warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Seseorang yang hatinya sudah terikat dengan masjid. Boleh dia sibuk,
Boleh dia kerja, boleh dia bisnis, boleh dia punya aktivitas, tetapi tidak terlalaikan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Ada apa dalam masjid? Kenapa Rasul mati-matian untuk senantiasa berjamaah di masjid? Ternyata di dalam masjid ada hidayah Allah. Lihat panggilan azan, dimanapun kita dengar dari dulu sampai sekarang, ketika muadzin hayya 'alas shalah, setelah itu hayya 'alal falah, kita diajak akan diberi al-falah oleh Allah, dikasih kemenangan, dikasih kesuksesan, dikasih kebahagiaan dunia dan akhirat. Allah panggil, kemari hambaku, kemari hambaku. Bila engkau ingin sukses, bahagia dunia dan akhirat. Tapi sayang 1000 sayang, yang datang tidak 100%, hanya 10%. Bisa jadi kurang dari itu. Ini pendidikan awal, pendidikan yang paling penting untuk anak kita agar menjadi anak yang solih dan solihah. Mulai hari ini mudah-mudahan para ayah yang ada di Masjid Al-Mahkamah mampu mencontohkan sholat yang terbaik untuk anak-anak kita, agar anak-anak kita menjadi anak yang solih dan solihah. Dan tentunya anak kita dididik bukan dengan ilmu-ilmu yang lain, tapi dengan ilmu agama. Siapa orang yang belajar ilmu agama, itulah tanda Allah akan membuat ini orang menjadi orang yang baik. Faham akan agama, tanda orang cinta kepada hamba tersebut. Maka kita harus berikan pendidikan agama yang terbaik. Kalau kita hanya pendidikan biasa aja, anak kita harus lebih dari itu. Berikan pendidikan mungkin di pesantren atau di tempat yang lain, majelis taklim. Jangan sampai kita meninggal dunia, anak kita tidak bisa baca Quran. Kita meninggal dunia, anak kita tidak tahu rukun sholat. Jangan sampai kita meninggal dunia, anak kita tidak tahu bagaimana mendoakan ayah bundanya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afihi wa'afu anha. Menyesal kita nanti. Sebelum kita meninggal dunia, segera didik anak kita di ilmu agama kepada ahlinya, para kiai, para ustadz, para habaib, majelis taklim, majelis zikir, pondok pesantren, agar anak-anak didik menjadi anak yang solih dan solihah. Kelak insya Allah anak ini akan menuntun ayah bundanya ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudusihi. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات
إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا ربنا اغفر يسر افتح واهدنا قرب وألف بيننا يا ربنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة